kasih host Pak Ikram. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, ya jawabnya siang ya kan, sekarang siang. Jadi 3 kali siang baru yes. Siang, yes. Makin tinggi intonasinya ya. Kalau Ibu bilang coba semangat pagi. Siang. Yes. Oke, terima kasih. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan karena kita diberi waktu dan kesempatan melakukan aktivitas pada siang hari ini. Ini jam-jam kritis ini ya, jam-jam kritis. Kata orang habis makan itu kritis jamnya. Jadi tapi yakin saja, tenang saja ya, kita akan melaluinya dengan gembira. Karena kita akan bersama-sama berbagi pengalaman. Pada siang hari ini kita akan sama-sama berjumpa selama 2 jam pelajaran dari jam 1 sampai jam setengah 3, ya, jam 14.30. Jadi 2 JP kita akan sama-sama belajar tentang agenda 2. Ya. Nilai-nilai dasar PNS. Selama 2 jam pelajaran, Ibu bersyukur hari ini Ibu dapat lagi 10 teman baru. Ya, sebenarnya Ibu ingin melihat di Kolabjar, ya tadi malam siapa saja teman baru Ibu, tapi rupanya Ibu mendapat lagi 10 teman baru. Sebenarnya Ibu ingin lihat langsung di Kolabjar, tetapi tidak bisa terbuka ya. Tadi malam Ibu tunggu buka ya, susah ya. Jadi Ibu ingin kenalan langsung saja, masing-masing menyebut nama dan nama panggilan kecil ya, serta instansi atau unit kerjanya. Setelah itu nilai MOOC tertinggi ya. Semua masih ingat kan? Nilai MOOC tertinggi yang diperoleh. Oke, Ibu pertama ke Ibu Margaret. Silahkan Bu Margaret. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Margaret Lefran, biasa dipanggil Eta. Unit kerja UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum, Kecamatan Totikum. Nilai MOOC itu percobaan pertama 74. Kemudian yang tertinggi saja yang disebut. Tidak usah urai satu-satu. Yang tertinggi berapa? Yang tertinggi 100, Ibu. Oke. Terima kasih Eta. Ibu memanggil nama kecil saja ya supaya lanjut. Rahmi Lodik. Baik, terima kasih atas kesempatan itu. Perkenalkan, nama saya Rahmi Lodik. Nama panggilan saya Ami. Saya bertugas di Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan. Nilai MOOC saya 96, Bu. Oke, terima kasih Ami. Lanjut Sri Wahyuningsi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi Matiro, biasa dipanggil Ayu. Unit kerja di SD Negeri Gansal. Nilai MOOC saya hanya sekitar 74, Bu. Terima kasih. Tidak apa-apa, ya, yang jelas lulus. Selanjutnya Marta Tilova. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Marta Tilova Rasubala SPDK, biasa dipanggil Marta. Unit kerja saya di SD Negeri Tolon. Nilai MOOC saya 86. Terima kasih. Oke, terima kasih Marta. Lanjut Niludian Parlina Dewi.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilu Dian Perlina Dewi, biasa dipanggil Dian. Instansi kerja saya di SD Negeri Lalandai, Kecamatan Bulagi. Nilai MOOC saya 94, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dian. Lanjut Francisca. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Telitan, SPD. Unit kerja saya di MP Negeri 1 Atap Mamulusan, Kecamatan Biang. Nilai MOOC saya 92. Terima kasih, Bu. Panggilannya siapa? Nama panggilannya? Francisca, nama panggilannya siapa? Siska. Siska, Bu. Siska. Oke, terima kasih Siska. Lanjut Ibu Tuwidi Adnyana. Baiklah, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuwidi Adnyana, instansi tempat kerja di SMP Negeri 4 Totikum, Kecamatan Totikum. Nama panggilan Putu, Bu. Nilai MOOC 92. Terima kasih. Oke, terima kasih Putu. Lanjut Erlina Sulambit. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Erlina Sulambit SPD, nama panggilan Ina, tempat instansi SD Negeri Sosom, Kecamatan Bulagi, nilai MOOC 92. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ina. Lanjut Sandi Juniansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Sandi Juniansah, biasa dipanggil Sandi. Instansi SMP Negeri 1 Atap Palam, nilai MOOC 100. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Sandi. Lanjut Brian Roy Laona. Ya baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Brian Roy Laona, instansi Dinas Pendidikan Banggai Kepulauan SDN Pembina Bulagi. Panggilannya siapa? Nama panggilan Brian, Bu. Brian. Nilai tertinggi Nilai MOOC 94. Terima kasih. Oke, terima kasih Brian. Di rumah dipanggil Brian juga? Iya, Ya. Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Sudah ya, tidak ada yang lewat. Siapa lagi yang belum? 1, 2, 3. Oh, Francisca pakai 2 ya? Ya, oke. 10 ya. Oke, terima kasih. Hari ini Ibu mendapat lagi 10 teman baru. Ya, kalau Ibu sudah pernah ke Bangkep. Ibu sudah pernah ke Bangkep. Bangkep itu tidak besar, ya. Satu kali Ibu putar jalan-jalan sudah terkeliling semuanya, ya. Sudah terkeliling kotanya ya, kotanya. Cuman memang dari tempat kami itu mau ke Bangkep itu cukup jauh, ya. Ada tempat kami turun cukup jauh. Sehingga tapi di kotanya sendiri Ibu tidak lama Ibu putar-putar ke pasar, ke pelabuhan apa sudah sampai balik lagi ya, tapi indah ya, indah karena dia merupakan kepulauan sehingga dia indah ya, dan yang paling bagus di sana banyak mutiara dan ikan segar-segar. Jadi kami di sana lumayan lama, 1 minggu waktu itu ya. Ibu pernah. Oke, Ibu izin share screen. Ibu juga ingin memperkenalkan diri. Ya.
Ibu ingin memperkenalkan diri. Ibu diberi nama oleh orang tua, ya. Stince dengan Marga Wirianto. Ibu mendapat gelar insinyur di Institut Pertanian Bogor dan MSI di Universitas Tadulako. Ibu biasa dipanggil Tin. Nah, karena anak ibu biasa panggil ibu Mama Tin. Kalau dia ke kantor, jadinya di kantor juga dipanggil Mama Tin. Jadi ibu lahir di Buol, bagian utara Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Gorontalo. Saat ini Ibu Widyaswara Ahli Madya di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu sudah 32 tahun menjadi PNS. Sekarang ini pembina utama muda, sudah 4C. Alamatnya di Jalan Sempati Air nomor 1 Palu. Ini nomor HP Ibu dan email Ibu. Ibu 15 tahun, ya, dipercayakan pada berbagai OPD, keliling-keliling, ya. Keliling-keliling dari beberapa instansi. Ibu pernah menjadi dosen juga. Ya, Ibu senang mengajar. Ya, 11 tahun Ibu menjadi dosen. Sambil kerja di instansi, Ibu menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian karena basic Ibu di pertanian. Oke, saat ini Ibu Widyaswara Ahli Madya. Ibu senang berjumpa dengan kalian lagi, ya. Generasi penerus bangkit yang cerdas. Cuma Ibu ingin tanya dulu sebelum kita lanjut, adakah yang lulus menjadi CPNS ini bukan karena keinginan sendiri, karena keinginan orang tua, keinginan papa, mama, kakek, nenek, om, tante? Adakah yang demikian? Tidak apa-apa resen, ya. Sebenarnya saya ini ingin jadi pengusaha, Bu. Cuma karena saya didesak oleh mama saya supaya menjadi PNS, ada NIP-nya, karena orang tua PNS atau orang tua melihat bahwa kehidupan PNS itu lebih mapan. Adakah yang demikian? Tidak ada? Oke, tidak ada, ya. Artinya apa? Ya, hidup ini adalah pilihan, ya. Hidup adalah pilihan. Kalian sudah memilih menjadi PNS, ya. Kita perhatikan bahwa PNS itu nanti, ya, di nasionalisme Ibu ingin perlihatkan, ya. Apa saja fungsi dari PNS itu, ya. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik. Ya, kalian sudah memilih jalan hidup menjadi pelayan publik. Artinya apa? Pelayan, melayani, ya, melayani masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan sesuai tugas dan fungsi kita, ya. Kita sudah memilih jalan hidup menjadi pelayan publik. Sehingga kita harus tetap konsekuen, ya, melakukan tugas dan fungsi kita. Nah, agenda 2, tetapi sebelum masuk pada agenda 2, Ibu ingin sampaikan dasar kebijakan. Pelatihan dasar ini ada Ibu rangkum dalam 5. Ya, Ibu ingin sampaikan begini, ya, karena belum lama ini Ibu mendapatkan ada yang nyontek dari laporan-laporan. Paham, ya, untuk bagaimana mempercepat, mempermudah, dan lain sebagainya. Itu biasanya lihat-lihat di Google. Siapa yang ajar agenda 1? Siapa yang memfasilitasi agenda 1? Pak Muhtar. Oke, Pak Muhtar. Baiknya, Ibu agenda 2, ya, Ibu Stince. Jadi yang kejadiannya karena dia nyontek yang tahun 2020, 2019, dia masih menggunakan Peraturan Lembaga Administrasi nomor 12 tahun 2018. Ini sudah berubah sekarang, nomor 1 tahun 2021. Jangan lupa diganti, nyontek cerdas, ya. Akibatnya penguji bertanya, kok nyontek dari mana ini? Ya, kan nyontek dari mana ini?
Ya, oke, ya ini sudah berubah ya. Begitu juga peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 telah diubah ya. Telah diubah menjadi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Nah, tentang manajemen ASN. Ya, sudah berubah itu. Oke, itu sekedar intermezzo supaya jangan sampai salah ya. Mari kita lihat. Kita sekarang sudah sampai pada agenda 2. Nilai-nilai dasar PNS. Nah, nanti akan ada nih agenda 3 kedudukan dan peran PNS. Ada agenda 4 ya, habituasi, akhirnya evaluasi akhir, seminar akhir. Diharapkan Bapak Ibu menjadi PNS profesional yang berkarakter ya, sebagai pelayan masyarakat. Oke. Agenda 2 apa yang kompetensi apa yang dibangun? Ya. Kompetensi apa yang dibangun untuk agenda 2? Diharapkan Bapak Ibu dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, ya. Mengaktualisasikan, menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Lihat ini ya Ibu, Perlan 1 2021 ini peraturan lembaga administrasi negara. Ya. Angin kencang ya, angin lagi kencang di Palu. Oh, kencang sekali angin. Syukur ini jaringan tidak susah dibangkit. Ya. Tidak susah ya. Nah, kita lihat di sini agenda 1 mempersiapkan, ya, mempersiapkan. Dia melingkupi Bapak Ibu. Bagaimana memahami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara serta kesiapsiagaan bela negara dan bagaimana menganalisis isu kontemporer. Nah, kalau agenda 2 ada di sini. Bagaimana gagasan kreatif ini akan dibuat dengan kegiatan-kegiatannya dan tahapan. Jadi kegiatan, tahapan. Diurai lagi. Dari kegiatan diurai lagi dengan tahap-tahapan. Ya. Nah, dari tahapan-tahapan ini akan kita aktualisasikan ya, nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar akan kita aktualisasikan dari tiap tahapan. Sehingga nilai-nilai dasar itu keluar per tahapan. Ya. Nilai-nilai dasar keluar per tahapan. Saya Ibu sudah ingatkan ya. Nilai-nilai dasar keluar per tahapan. Karena misalnya dari kegiatan kita bagi dalam beberapa tahap. Dari tahap pertama akan keluar output dan dari situ kita akan lihat yang mana nilai yang bisa kita aktualisasikan. Ya. Oke, harapannya adik-adik dapat menjadi PNS profesional dan berkarakter. Nah, di sini agenda 2 menuntun 5 kemampuan. Ya. Kemampuan berakuntabilitas. Kemampuan mengedepankan kepentingan, ya, kemampuan mengedepankan kepentingan nasional, kemampuan menjunjung tinggi etika publik, kemampuan berinovasi untuk peningkatan kualitas tugas, tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Itu 5 kemampuan yang akan menuntun kita ya untuk bagaimana setelah kita melewati agenda 2 ini. Oke, sekarang Ibu ingin komentar dulu sebagai review. Tadi kan sudah lulus semua ini emosi ya, sudah lulus semua kan emosi. Sekarang Ibu ingin tanya, bagaimana yang dikatakan bahwa adik-adik telah
berakuntabilitas. Siapa yang berkomentar? Kan menuntun, agenda 2 ini menuntun. Ya, supaya Bapak Ibu bisa berakuntabilitas. Siapa ingin komentar? Bu ingin tanya 5 poin tadi. Ya, silakan Nilu. Terima Silakan dia. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut yang saya pelajari Ibu, kalau berakuntabilitas itu kan berarti kita mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas kita. Berdasarkan yang saya pahami, kita berakuntabilitas itu bukan hanya sekedar kita bertanggung jawab bahwa kegiatan atau kewajiban kita itu sudah kita lakukan, tapi kita juga melihat hasilnya. Apakah hasil dari pertanggungjawaban kita itu ada atau tidak? Misalnya seperti saya seorang guru, saya tidak hanya menjalankan tugas saya untuk mengajar saja di sekolah, tapi saya juga harus melihat siswa saya apakah apa yang saya ajarkan itu bisa mereka tangkap dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Dian. Mengedepankan kepentingan nasional. Nah, sebagai PNS harus mengedepankan kepentingan nasional. Silakan berkomentar. Siapa yang ingin? Mengapa sebagai PNS kita harus mengedepankan kepentingan nasional? Silakan komentarnya. Mana suaramu? Kan kita pembelajaran orang dewasa. Jadi Ibu minta secara spontan raise hand. Ya, secara spontan raise hand saja, tidak Ibu menunjuk. Tapi kalau kalian mau Ibu menunjuk, boleh? Menunjuk saja supaya tidak lama atau bagaimana caranya? Coba kita sepakati. Bagaimana? Kita menunjuk saja? Sebenarnya sih pembelajaran orang dewasa tidak menunjuk ya. Ibu guru tahu itu. Ya, Ibu guru, Bapak guru tahu. Oke, silakan raise hand. Mengedepankan kepentingan nasional. Mengapa kita harus mengedepankan kepentingan nasional? Karena ini agenda 2 menuntun 5 hal tersebut tadi yang sudah berakuntabilitas sudah disampaikan oleh Dian. Lanjut. Sekarang ya silakan siapa yang raise hand? Widi, Putu, silakan Putu. Mengedepankan kepentingan nasional. Silakan Putu. Ya, baiklah. Terima kasih, Bu. Kenapa kita dituntut untuk mengedepankan kepentingan nasional? Di sini kan statusnya kita adalah ASN. Sementara nilai-nilai dan fungsi ASN itu adalah sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, kemudian perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dari peran dan fungsi ASN itu kita sudah bisa mengetahui kenapa kita harus, itulah tadi dasar-dasarnya sehingga kita diwajibkan untuk mengedepankan kepentingan nasional, Bu. Terutama kepada pelayanan publik. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Putu. Ibu ingin komentar lagi. Mengapa kita harus menjunjung tinggi etika publik? Siapa? Mari komentarnya. Jangan lama, ya. Menjunjung tinggi etika publik. Silakan. Ayo. Ya, Dian raise hand lagi. Silakan Dian. Baik, terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan Ibu, mengapa kita harus menjunjung etika publik? Kita ini adalah seorang ASN, dan di masyarakat kita itu dipandang sebagai orang yang menjadi pemersatu. Jadi tentunya kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai kita yang ASN malah memberikan contoh yang buruk untuk masyarakat. Seperti itu. Oke, kita memberi contoh. Ada lagi yang ingin menambahkan mengapa kita harus menjunjung tinggi etika publik? Mana? Siapa? Tadi Dian sudah menyampaikan. Ada yang ingin menambahkan mengapa kita harus menjunjung tinggi etika publik? Kaitkan dengan fungsi kita. Mana? Apa? Halo? Coba Eta, mana Eta? Mengapa kita harus menjunjung tinggi etika publik? Ya, silakan Eta.
Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu kita kan berada di dalam masyarakat yang majemuk. Untuk itu seperti yang tadi Dian katakan bahwa kita harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Oke. Ya, kita sebagai pelayan publik yang kita hadapi adalah publik, masyarakat. Sehingga kita harus menjunjung tinggi etika publik. Nanti kita lihat ya bagaimana itu indikator bahwa nilai dasar etika publik itu. Ya, oke. Sekarang Ibu ingin komentar yang keempat. Berinovasi untuk peningkatan kualitas tugas. Berinovasi untuk peningkatan kualitas tugas. Mengapa kita harus berinovasi untuk peningkatan kualitas tugas? Mari komentarnya. Mengapa kita harus berinovasi? Leo, silakan. Siapa ingin komentar? Tidak usah malu-malu dengan Ibu. Kita kan sudah bersahabat. Ya, silakan. Ya, untuk raise hand lagi. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Maaf Bu, saya agak lupa pertanyaannya apa Bu? Mengapa kita harus berinovasi untuk peningkatan kualitas tugas? Kualitas tugas ya? Ya Bu. Kalau menurut saya kenapa kita harus berinovasi mengenai kualitas tugas, karena mengikuti bagaimana ini sekarang zaman sudah berubah Bu, jadi kita tidak mungkin melaksanakan tugas-tugas yang seperti itu terus, jadi kita harus melakukan inovasi-inovasi mengikuti perkembangan zaman seperti ini Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya. Sekarang Ibu ingin lagi komentar ya. Tidak mendorong, tidak korupsi. Mengapa kita harus tidak korupsi? Ya. Mengapa kita harusnya tidak korupsi? Ya, silakan Ami, raise hand. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tentunya siapapun tahu bahwa korupsi itu merugikan negara. Nah, kita sebagai PRT, gitu, kalau kita melakukan itu, jadinya negara ini, kita sebagai pelayan masyarakat, kenapa justru kita yang memberikan contoh seperti itu kepada masyarakat? Demikian. Oke, ya, justru kita harus memberi contoh ya, tidak korupsi. Sekarang, mengapa kita harus mendorong percepatan pemberantasan korupsi? Mengapa kita harus mendorong percepatan pemberantasan korupsi? Satu lagi pertanyaan. Mengapa kita harus mendorong percepatan pemberantasan korupsi? Siapa ingin komentar? Lalu Brian, apa yang dilihat? Ya, memang ini jam-jam kritis ini ya, jam-jam kritis. Ibu soalnya lihat Brian lagi menengok ke atas, makanya ya. Mengapa kita harus mendorong percepatan pemberantasan korupsi? Daripada tengok ke atas, Brian, mari coba beri komentar. Tidak apa-apa salah komentarnya, nanti Ibu luruskan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi pertanyaannya Ibu, mengapa kita harus mendorong percepatannya korupsi? Pemberantasan korupsi. Ya. Jadi menurut saya, sebelum terjadinya kerugian di kalangan masyarakat, sebaiknya kita sebagai ASN harus bertindak terlebih dahulu daripada masyarakat untuk memberantas korupsi-korupsi. Apalagi kita sebagai ASN menjalankan aturan-aturan negara. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, Ibu beri aplaus dulu untuk yang sudah menyampaikan berbagai pernyataannya terkait 5 ya yang akan menuntun kita. Artinya ya itu Bapak Ibu sebenarnya sudah memahami, tinggal Ibu ini tinggal memperdalam dan menguatkan, memperkuat ya, memperdalam dan memperkuat nilai-nilai dasar PNS. Baik ya, kita lihat lagi ya. Nah, kita pada 2 JP ini kita akan bicara 2 nilai dulu ya, akuntabilitas dan nasionalisme.
belum 3, 2 dulu. Ya, karena kalau botol yang mulutnya kecil, satu kali ditumpah 1 ember pasti banyak yang meluber ya. Mendingan kita efisienkan ya, mengisinya dengan pelan-pelan pakai alat supaya dia bisa tertuang dengan baik. Nah, kita pertama berbicara tentang akuntabilitas. Apa yang diharapkan dengan kita belajar bersama? Diharapkan Bapak Ibu mampu ya, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ya. Mau dan mampu, ya, bukan cuma mampu, tapi kalau mampu berarti bisa, tetapi kalau dia mampu dan mau serta menghabituasikan, ya. Oke, dalam melaksanakan tugas jabatan. Ini materi pokok, Ibu tidak mengurai lagi satu-satu, karena itu Ibu mengecek apakah sudah lulus MOC. Ya, 71 ke atas itu sudah lulus. Oke, sekarang lihat. Akuntabilitas ini tingkatannya ada 5, ya. Ini narasi bantu yang bisa Ibu bisa kalian gunakan. Coba, apakah siapa yang ingin memberi komentar tentang akuntabilitas ini? Apakah salah satu atau secara keseluruhan? Silakan. Silakan. Ada yang ingin berkomentar tingkatan akuntabilitas, dari akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Tadi sudah ada ya yang menjelaskan tadi tentang berakuntabilitas ya, sudah sedikit menggambarkan. Silakan, ada yang ingin memberi komentar secara keseluruhan kah, atau satu-satu boleh saja memilih yang mana yang ingin disampaikan. Ya, silakan Putu. Baiklah, terima kasih Bu. Di sini saya ingin akuntabilitas ini kan tadi sudah ada teman saya menyampaikan katanya bahwa akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban, di mana dilihat dari piramida ini semakin ke atas semakin mengerucut. Ini artinya berbanding terbalik dengan nilai akuntabilitasnya. Artinya akuntabilitas personal itu artinya pertanggungjawaban kita terhadap diri sendiri itu masih lebih maksudnya masih lebih kecil. Semakin ke atas itu artinya semakin mengerucut, artinya semakin tajam bahwa pertanggungjawaban kita semakin ke atas itu adalah semakin besar, Bu. Seperti itu. Itu menurut pemahaman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Luar biasa. Ada lagi yang mau memberi komentar kaitan dengan tingkatan akuntabilitas? Kalau kita sebagai PNS, ya, sebagai PNS, ada di mana tingkatan akuntabilitas kita? Ada yang ingin komentar? Halo? Kalau personal, ya, kalau personal itu boleh PNS, boleh bukan, ya. Akuntabilitas personal itu kita boleh PNS, boleh kita bukan PNS. Ya, itu sekedar Ibu ini. Kalau sebagai PNS ada di mana kita? Akuntabilitas individu, Bu. Coba jelaskan. Siapa yang berkomentar? Ibu tidak bisa melihat secara. Ya, bagaimana, Brian? Ya, silakan Brian. Kalau menurut saya sih akuntabilitas individu, Bu. Apa alasanmu? Karena kalau akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, Bu. Oke, benar juga ya. Ya, ada yang ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Brian? Silakan, ada 3 resen, Ibu tidak melihatnya, mana ya? Silakan, yang resen.
saya sih melihatnya sebagai PNS ini kita berada pada 4 akuntabilitas. Yang pertama akuntabilitas individu, yang kedua kelompok, yang ketiga organisasi, dan keempat stakeholder. Kenapa? Karena individu itu bagaimana kita melaksanakan ya, bagaimana tugas kita melaksanakan tugas-tugas kita di kantor. Kemudian kalau yang kelompok itu bagaimana kita melaksanakan tugas kita dengan rekan kerja. Kalau dilihat dari kinerja, berarti kita memperhatikan tujuan utamanya itu bagaimana outcome yang didapatkan dari kinerja kelompok itu sendiri. Kalau yang ketiga itu akuntabilitas organisasi. Ini lebih pada hasil pelaporan OPD, Bu. Kalau yang keempat itu akuntabilitas stakeholder, ini kalau tidak salah ini bagaimana tiap OPD itu mempertanggungjawabkan pertanggungjawabannya kepada stakeholder, bisa kepada masyarakat atau siapa saja yang membutuhkan laporan itu. Oke. Terima kasih. Jadi di sini kita bisa melihat ya, sebagai pegawai negeri sipil ya, kita bisa berada pada tingkatan-tingkatan ini ya, di mana sebagai individu personal ini bisa juga ada di sini ya, bagaimana dari diri kita istilahnya kita adalah orangnya jujur ya, orangnya beretika ya istilahnya, sehingga kita berintegritas dan kita masuk menjadi PNS saat ini, CPNS ya, mudah-mudahan semuanya lulus Latsar sehingga kita akan menjadi PNS di mana kita berperan. Karena kan begini ya gambarannya, suatu organisasi perangkat daerah OPD dengan peraturan daerah dia terbentuk ya. Peraturan daerah ini adalah kebijakan publik, sehingga mengapa kita dikatakan pelaksana kebijakan publik? Karena kita ada di dalam OPD ini dengan uraian tugas dan fungsinya, bla 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 ya. Melalui keputusan bupati, uraian tugas ini diurai lagi. Wah, diurai lebih rinci ya. Ini tugasnya bidang ini, tugasnya bidang ini, mulai ya langsung. Ya, seksi ini ya, staf di seksi itu yang adalah kita juga ini, semua terbagi habis ya, semua terbagi habis menjadi tugas-tugas kita sebagai PNS, di mana kita melaksanakan ya tugas dan fungsi dari misalnya bidang kita ya, apakah seksi kita ya. Nah, dari individu kita mengambil ya SKP ya, satuan kerjanya kita itu berdasarkan apa yang menjadi beban tugas dari bidang kita, seksi kita. Itu kita ambil. Contohnya Ibu ya, contoh Ibu supaya lebih jelas ya. BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai renstra bahwa dalam pelaksanaan pelatihan ya Latsar selama 5 tahun ini sekian angkatan akan dilakukan. Diperinci lagi untuk 1 tahun ya 50 angkatan Latsar akan dilakukan. Nah, WI ada 18. Ya, ada 18 WI. Nah, Ibu mengambil misalnya dari itu Ibu memfasilitasi misalnya 10 angkatan karena 1 angkatan difasilitasi oleh 4 WI misalnya, ya. Nah, Ibu mengambil misalnya 10 angkatan dari 1 tahun itu. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan, kalau dikumpul semua, ini 50 angkatan ini terlaksana dengan baik. Ya. Dan publik akan merasakan, ya, peserta Latsar akan merasakan, oh iya, kami sudah difasilitasi oleh WI untuk mengikuti Latsar melalui BPSDM, kerjasama Banggai Kepulauan dengan BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, itu bisa secara organisasi dan secara masyarakat, bahwa masyarakat Kabupaten Banggai ya akan mengetahui dan melihat bahwa oh ini pegawai-pegawai sudah ikut Latsar. Itu dapat dipertanggungjawabkan oleh BKPSDM dari Banggai Kepulauan dan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah bahwa ada terjalin kerjasama sehingga Latsar ini dapat terlaksana dengan baik. Ini hasilnya ya dari
angkatan 94 yang ikut, misalnya 40 orang, lulus semuanya. Ya, karena masing-masing melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Oke? Nah, kita lihat ya. Kita membuat SKP kita berdasarkan rencana tahunan. Rencana tahunan itu diurai dari Renstra, rencana strategis 5 tahun. Ya, itu diurai dari rencana di atasnya. Ya, rencana di atas kita, misalnya dari pemerintah daerah kita. Ya, apa rencana strategis yang dimiliki oleh apa visi dan misi Bupati Banggai Kepulauan yang akan dicapai pada 5 tahun masa periodenya. Nah, itu semua dituangkan pada masing-masing OPD, ya, supaya ini bisa terlaksana. Nah, inilah yang akan dilihat oleh masyarakat. Apa betul ini semua terlaksana? Ya, jangan hanya orang bilang janji-janji kosong Bupati Bangkep. Wah, tapi tidak terlaksana. Karena yang tidak terlaksana itu berarti kita sebagai organisasi perangkat daerah, ya, OPD itu tidak mampu melakukannya. Nah, inilah yang dirasakan. Misalnya pelayanan kita kurang bagus, tidak nyaman, ya. Ke puskesmas jam 10 belum buka. Ke rumah sakit antrinya panjang sekali, ya. Sekolah 50% tidak lulus. Ya, ini akan dilihat oleh masyarakat, mana kerjamu? Mana kerjamu? Oke, apa kerjanya? Jalan jembatan tidak ada yang beres, ya. Oh, itu ya, itu cuma sebagai contoh, ya. Lihat. Tapi di laporan lengkap. Ya. Di laporannya lengkap. Wah, 100%, tapi nyatanya mana? Ya. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ini ya, lihat gambarnya, Ibu mengambil ini, karikaturnya, masyarakat membaca laporan, 100% semua. Tapi apa? Ya, nah di sini kita lihat, di akuntabilitas stakeholder, itu ya di mana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan ya, pelayanan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Ini yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, bahwa walaupun kami di pelosok, kami diperhatikan. Oke. Nilai-nilai dasar akuntabilitas ini menjadi ukuran sebagai PNS, ya. Masyarakat akan mengukur, menjadi alat ukurnya untuk masyarakat. Sekarang Ibu ingin kita lihat indikator dari nilai akuntabilitas. Ibu melihat, mengusul kepada Bapak Ibu ada 9. Ya, ada 9 nilai yang akan kita aktualisasikan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa indikator kepemimpinan itu bisa menjadi bisa menjadi salah satu indikator akuntabilitas. Tapi adakah yang punya pendapat? Boleh kita berbeda, ya, boleh kita berbeda. Siapa ingin berkomentar tentang kepemimpinan? Indikator akuntabilitas kepemimpinan, apakah kita masukkan atau tidak? Boleh kita berbeda. Tidak apa-apa berbeda dengan Ibu. Berbeda pendapat tidak apa-apa. Ya. Silakan. Adakah yang mau berkomentar? Kepemimpinan. Karena kalau pemahaman Ibu, ya, yang sudah Ibu ini, kepemimpinan itu ada di tengah. Ya. Dia yang mempengaruhi bagaimana indikator akuntabilitas ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah pimpinannya. Ya. Sehingga dia bukan merupakan nilai indikator, bukan merupakan indikator dari akuntabilitas itu sendiri, tapi dia yang mempengaruhi. Dia sangat kuat pengaruhnya. Ya. Gimana?
boleh komentar, boleh berbeda dengan Ibu komentarnya, tidak apa-apa, ya. Atau kalau sependapat, sampaikan. Kepemimpinan, ya, karena ada juga yang berpendapat bahwa kepemimpinan menjadi indikator dari nilai dasar akuntabilitas. Mana? Ya, Putu, silakan komentar. Kalau menurut saya kepemimpinan masuk atau tidak dalam indikator nilai akuntabilitas, saya sepemahaman sih sama Ibu, karena di dalam kepemimpinan itu artinya kita tidak mengetahui bahwa seorang ini kan kepemimpinan mengarahnya kepada seseorang, jadinya kepada pimpinan. Kejabatan, ya. Oh, iya, kejabatan, Bu. Jabatan yang dipegang oleh seseorang, ya seperti itu. Kan kita belum tahu juga bagaimana karakternya seseorang tersebut. Jadi menurut saya memang kepemimpinan menurut saya belum bisa dijadikan sebagai nilai-nilai dasar akuntabilitas, Bu. Terima kasih. Indikator, ya, indikator dari nilai dasar akuntabilitas. Jadi karena dia sangat berpengaruh, tapi dia bukan merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas itu sendiri. Dia mempengaruhi nilai indikator dari akuntabilitas ini bagaimana dapat dilakukan, dapat diaktualisasikan, ya. Mari kita lihat, ya. Kita lihat lagi, kita lihat lebih dalam, ya. Tanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, konsisten, transparan, jujur, kepercayaan, kejelasan. Ya. Kalau menurut Ibu, kalau sudah bisa 9 ini kalian aktualisasikan, wah luar biasa. Ya, ini luar biasa ini. Tidak gampang ini, ya. Tidak gampang ini mau diaktualisasikan. Oke, mari kita lihat dulu satu-satu apa yang menjadi penjelasan dari indikator yang kita angkat ini, ya. Penjelasannya silakan difoto dulu, ya, karena tadi malam Ibu tidak bisa memasukkannya dalam kolab jar sehingga harus difoto. Boleh buat, ya, Ibu tidak bermaksud untuk tidak memasukkannya juga, cuma karena silakan difoto. Ini adalah indikator dari nilai dasar akuntabilitas, keterangannya ini, ya. Kalau kita melakukan tanggung jawab bahwa kita sudah menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik serta mampu mempertanggungjawabkannya. Ya, kalau indikator jujur kita ambil artinya kita sudah memberikan laporan kinerja dengan memberikan bukti nyata dari hasil proses yang dilakukan. Kejelasan, ya, keterangannya kita melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dengan melalui identifikasi program atas kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakan, dan biaya yang dibutuhkan. Keseimbangan, menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja melalui kapasitas sumber daya dan keahlian, skill, ya, yang dimiliki. Kalau kita mengambil indikator integritas, artinya kita menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan. Keadilan, artinya kita melayani masyarakat tanpa diskriminasi dan ketidakjujuran. Transparan, keterbukaan dalam melakukan kegiatan organisasi. Konsisten, melakukan tindakan yang telah disepakati atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Kepercayaan, membangun rasa saling percaya terhadap rekan kerja, atasan maupun bawahan, sehingga melahirkan akuntabilitas. Foto ini sudah? Sudah difoto? Oke, kalau sudah difoto, Bu stop share dulu, ya. Itu indikator dari nilai dasar akuntabilitas dengan penjelasannya. Nah, nanti kita akan memberikan contoh, ya. Kita akan langsung ke contoh kita. Kalau misalnya ada yang sudah punya isu?
Nah, foto dulu ini lagi ya. Nilai dasar nasionalisme ada 5, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Indikatornya ini Ibu, soalnya padahal Ibu bermaksud silakan dipoto dulu. Kalau nilai dasar nasionalisme dengan indikator ketuhanan yang kita akan aktualisasikan, artinya ini kemanusiaan, ini persatuan, ini. Ya, ini lagi. Setelah itu kita bahas contoh ya, supaya lebih real. Kita coba ambil satu contoh dari rencana kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah difoto ya? Ini sudah? Ini sudah. Karena kalau kita tidak ambil contoh, kita akan sulit juga ya. Sulit juga kita memahaminya. Sekarang Ibu ingin tanya, siapa yang sudah punya isu dan gagasan? Adakah yang sudah pernah ketemu mentor? Ada yang sudah pernah ketemu mentor? Halo? Hai. Silakan. Mana? Siska sudah ketemu mentor? Sudah ketemu mentor? Siska sudah? Tidak kedengaran ininya, tidak kedengaran. Siska? Ya, belum. Oh, belum Ibu. Jadi, Ibu sarankan ya. Ibu sarankan ketemu mentor. Menanyakan, oke, tidak apa-apa, masalah. Jadi diperbaiki ya perangkatnya ya, supaya tidak bermasalah. Karena kita harus interaktif ya. Kita harus interaktif. Siang-siang begini tidak boleh cuma Ibu yang bicara terus. Ya. Kata orang bijak, ngantuk boleh tapi tidur tidak boleh. Ngantuk boleh, tidur dilarang tidur. Ya, ngantuk boleh, dilarang tidur. Ya, bagaimana kira-kira? Ngantuk boleh, dilarang tidur. Nah, ini jam kritis ini ya. Bagaimana? Jam kritis ini, jam begini memang. Ina sudah ketemu mentor, Ina? Belum, Ibu. Ada yang sudah ketemu mentor? Halo? Belum, ada, Bu. Belum ada. Oh, belum ada. Jadi, tanyakan ke mentor. Ya. Bincang-bincang waktu Pak Mukhtar mengajarkan isu kontemporer, belum dia minta untuk mengangkat satu isu di OPD-mu? Secara umum, Bu. Masih secara umum. Oke, masih secara Ibu umum. masih secara umum, Ibu. Tapi menggunakan APKL atau USG sudah lancar? Sudah tahu? APKL sudah, Ibu. APKL dan USG atau USG. Salah satunya ya. Kalau Fishbone sudah? Fishbone sudah lancar juga? Tulang ikan. Belum, Bu. Analisis penyebab. Analisis penyebab. Oh, penyebab. Analisis penyebab menggunakan Fishbone belum? Sudah? Fishbone belum, Ibu. Belum Fishbone. Mind map yang diajar. Mind map. Mind map ya ada. Oke, mind map. Fishbone tidak ada. Oke, baiklah ya. Jadi di sini kita lihat ya, itu sekedar info. Karena kita tidak bisa, kita ambil contoh saja ya, ambil contoh. Misalnya ya, contoh isunya. Karena banyak guru di sini, banyak guru ya, Ibu ambil contoh ya. Rendahnya ini ya, isu ini ya, masalah. Rendahnya nilai matematika ya pada SDN Bulagi ya, pada SDN Bulagi. Rendahnya nilai pelajaran matematika pada SDN Bulagi. Jadi ya,
Artinya atau misalnya tidak mencapai 50% KKM-nya. Jadi bagaimana gagasan kita buat meningkatkan, ya, meningkatkan nilai matematika pada SDN pada kelas 5 SDN Bulagi dengan metode papan, metode kreatif, ya, atau metode papan huruf, papan angka, ya, perkalian baris dan lain sebagainya. Ada cara kita pakai. Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan, ya, minimal ada 3 kegiatan, ya. Persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu dalam manajemen harus selalu ada. Tadi sudah ada yang menjelaskan, ya. Nah, dalam manajemen minimal ada 3. Ya, kalau 3 kita punya kegiatan masih pada level 3 kita. Kalau mau tertinggi level 4, berarti kita harus 4 kegiatan. Ya, oke, taruh kita maunya pada level 4. Mudah-mudahan tidak mengganggu, ya. Ini hujan keras di Palu, ya, hujan keras di Palu sehingga suara ibu bisa kedengaran dengan baik. Bisa? Bisa, Bu, bisa. Oke, ya, kalau kurang jelas bilang, ya, supaya ibu juga bisa tahu. Tapi ibu sudah menggunakan kabel LAN supaya aman. Nah, kita mau meningkatkan nilai, ya, atau misalnya meningkatkan minat belajar. Ya, misalnya rendahnya minat belajar siswa SDN Bulagi, ya. SDN Bulagi, atau rendahnya minat belajar, ini kita contohkan, ya. Rendahnya minat belajar, ya, minat belajar siswa SDN Bulagi. Kita mau meningkatkan, ya, meningkatkan. Ini kan kalau isu negatif berarti kita harus positifkan dia. Kalau dia rendahnya berarti kita harus meningkatkan, ya, meningkatkan minat belajar siswa SDN Bulagi. Nah, kita akan buat, ya, 4 kegiatan. 4 kegiatan kita akan buat. Kegiatan pertama, ya, persiapan atau persiapan pelaksanaan aktualisasi. Kan harus ada persiapan, pelaksanaan, baru evaluasi. Jadi, atau perencanaan, pelaksanaan, aktualisasi, sama saja, ya. Nah, dalam persiapan pelaksanaan aktualisasi ini, kita buat dia jadi 3 tahapan. 3 tahapan saja dulu kita contoh, ya. Tahap pertama, karena ini jadi contohnya, kita seminar hari ini tanggal 4, ya. Misalnya kita seminar aktualisasi tanggal 4. Besok tanggal 5 kita masih menghadapi 1 lagi mata pelatihan. Pembekalan habituasi. Setelah itu tanggal 6 kita sudah mulai action. Jadi di jadwal kita yang 30 hari kerja itu dijadwal mulai tanggal 6 Oktober. Misalnya kita seminar hari ini. Jadwalnya itu tanggal 6 mulainya. Nah, tanggal 6 itu kita melakukan tahapan pertama dulu. Ya. Jadi tahapan pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Itu tahap pertama, ya. Tahap pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Ya. Tahap kedua, ya, tahap kedua yang kita buat adalah melakukan koordinasi, ya, melakukan koordinasi dengan rekan guru, rekan sejawat, ya, rekan sejawat boleh, ya, rekan guru, rekan sejawat sama saja, ya. Nah, tahapan ketiga kita membuat RPP. Kan masih persiapan kita ini, ya. Jadi tahap ketiga kita membuat RPP. Oke, 1 kegiatan sudah ada 3 tahapan. Sekarang mari kita lihat. Karena nilai-nilai dasar kita, ya, nilai-nilai dasar kita harus keluar dari tahapan. Kita lihat outputnya. Melakukan konsultasi dengan mentor. Apa outputnya? Ayo, coba. Kalau kita melakukan konsultasi dengan mentor, apa hasilnya? Apa output yang kita akan peroleh? Mari komentarnya.
Siapa komentar? Silakan Marta komentar atau Ami. Kalau kita melakukan konsultasi dengan mentor, apa outputnya, apa hasilnya? Silakan. Silakan. Siapa yang mau komentar? Melakukan konsultasi dengan mentor. Itu tahapan pertama. Outputnya apa? Coba. Siapa yang... Oh, Ibu suruh menyanyi dulu ini ya. Wah, gimana kalau kita menyanyi sama-sama? Siapa yang jago menyanyi di sini? Siapa yang jago menyanyi? Oh, ya, ada ini ya. Silakan Dian komen dulu Dian. Kalau kita melakukan konsultasi dengan mentor, apa outputnya? Terima kasih Ibu. Menurut saya, setelah kita konsultasi dengan mentor itu, pada saat kita konsultasi kan yang pertama kita mengkonsultasikan dulu apa yang akan kita ambil. Jadi nanti kita akan membicarakan dengan mentor pertimbangan-pertimbangan dari isu-isu yang ada yang nanti akan kita angkat dan dicarikan solusi. Pindah posisi, sabar. Maaf. Sorry. Terjun sedikit. Maaf ya, Ibu pindah posisi. Soalnya hujan keras. Ya. Cipratan air masuk dari itu agak mengganggu sedikit. Bagaimana? Bisa dengar suara Ibu? Bisa Ibu. Oke. Bisa Ibu. Jadi tadi kita perhatikan ya. Kita kan Ibu bilang tadi kita seminarnya tanggal 4. Ya. Berarti tanggal 5 kita masih ikut materi penjelasan habituasi. Setelah itu tanggal 6 kita sudah mulai start. Jadi ya, melakukan konsultasi dengan mentor bukan lagi isu yang kita konsultasikan. Isu itu sebelum ini, makanya sebelum seminar, sebelum menyusun, Ibu tanya tadi siapa yang sudah konsultasi dengan mentor. Jadi dari sekarang dikonsultasikan dengan mentor, bukan nanti habis seminar. Karena seminar itu kita sudah selesai konsultasi dengan mentor, sudah merancang apa yang akan kita bikin. Bukan lagi isu. Sekarang ini kita sudah mulai tanya ke mentor, Pak, saya lihat ini kalau di sekolah, ini karena kalau isu itu harus ada data atau fakta. Ya, isu harus ada data atau minimal fakta. Ya, isu harus ada data atau minimal fakta. Nah, kenapa itu harus dibicarakan memang supaya tugas-tugas nanti itu tidak terlalu jauh. Jadi tugas-tugas tidak umum-umum lagi. Sebaiknya tugas agenda 2 ini sudah mengarah, ya, sudah mengarah kepada apa yang menjadi tugas dari yang harus kita lakukan. Oke, misalnya kita melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, kita lihat tadi di dalam melakukan konsultasi dengan mentor, coba. Nilai dasar akuntabilitas, indikator mana yang kita bisa angkat? Indikator mana dari akuntabilitas
yang bisa kita aktualisasikan, maksudnya bisa kita lakukan. Mana dia? Coba, dari 9 ini, melakukan konsultasi dengan mentor, indikator mana yang kita bisa aktualisasikan? Ya, silakan Putu. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi koordinasi dengan mentor ini nilai-nilai yang muncul itu mungkin adalah kerjasama Bu. Kerjasama. Di mana kerjasama di sini? Adakah kerjasama di sini? Di akuntabilitas satu-satu kita lihat ya. Satu-satu dulu kita lihat. Jadi mana keterangan kerjasama? Maaf Bu. Jadi maksudnya begini, kita melihat tahapan. Ya, jangan kita melihat terlalu jauh. Pada tahapan itu melakukan konsultasi, saya masih berhadapan dengan mentor. Apa yang bisa saya aktualisasikan dari nilai dasar akuntabilitas ini? Indikator mana yang bisa saya angkat? Ya, itu maksudnya. Indikator mana yang bisa kita angkat? Waktu kita melakukan bincang-bincang dengan mentor. Ya, tadi outputnya, jadi bukan isu lagi ya, tetapi tadi outputnya yang Dian sampaikan, ya, itu jadi tanggung jawab. Iya Bu, tanggung jawab. Apakah sudah bisa tanggung jawab kita aktualisasikan? Menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dan hasil terbaik. Sudahkah kita bikin pekerjaan yang kita rencanakan? Masih konsultasi ini. Kejelasan Ibu. Ya, kejelasan boleh. Ya, kejelasan. Jadi begini ya, perhatikan adik-adik bahwa kan masih perencanaan, masih persiapan pelaksanaan. Ya, tadi kan kita melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, Ibu ingin ingatkan ya, Ibu ingin ingatkan. Kalau kalian nyontek di tempat lain dari laporan-laporan, mungkin saja ya ada yang agak mengambil kegiatannya melakukan konsultasi. Langsung kegiatan dia ingin melakukan konsultasi. Akibatnya tahapan kita menjadi kecil. Ya. Jadinya apa kita bikin? Mencatat, ya, membuat jadwal dengan mentor itu terlalu kecil. Kalau kita buat tahapannya kecil, kita akan sulit melihat nilai mana yang bisa kita aktualisasikan. Ya, bisa saja nilai dasar akuntabilitas ini indikatornya tidak ada yang kita bisa ambil. Kalau dia misalnya, ya, misalnya kita mencatat, nah mana yang kita bisa ambil? Tetapi kalau kita bikin konsultasi melakukan konsultasi dengan mentor itu menjadi tahapan, artinya kegiatannya lebih besar. Kita buat. Jangan buat kegiatan yang terlalu kecil. Tidak perlu sampai 7 kegiatan. Ya, 4 kegiatan adik-adik sudah masih pada level 4. Kalau mau banyak 5. Supaya tidak sulit kita mencari, ya, mencari nilai dasarnya yang mana yang bisa masuk. Oke? Bisa dipahami? Nah, tadi kita ambil kejelasan. Oke, melakukan konsultasi kita masih ya berbicara tentang perencanaan, apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, ya, masih identifikasi dan masih misalnya menyampaikan kepada mentor siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakan ini, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4. Ya, kalau ada biaya yang dibutuhkan kita sampaikan. Apalagi indikator yang dapat kita angkat? Selain kejelasan, kalau kita berkonsultasi dengan mentor, kan kita menerima saran masukan, ya, melakukan konsultasi. Tuh, macet ya? Atau saya saja yang macet?
Tidak, dari sama ibu. Oh, ibu yang macet ya. Kira cuma saya. Hai, hujan deras di Palu. Hujan deras, lobby. Iya, terhenti Zoom-nya ibu. Permisi, Ibu setingginya sudah selesai. Terputus, Pak. Belum, Oh, Pak. Oh ya, siap. Terputus, Pak. Belum, Pak. Terputus. Ada masalah jaringan, Pak. Karena sebelumnya beliau yang hujan besar, Pak.
Ibu. Maaf ya, Ibu, karena hujan keras di Palu ini. Iya, Bu. Hujan keras, jadi Ibu pakai 2 jaringan. 2 jaringan. Jadi memang ini syukur anaknya Ibu sekolah di IT, jadinya dia lihat jadi langsung dia lagi pakai lagi kabel 1 lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah melihat kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Itu kegiatan 1, kegiatan pertama. Tahapannya, tahap pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, kenapa kita sudah melakukan? Kan kita sudah selesai bikin isu, sudah selesai kita analisis, sudah selesai kita lihat penyebab-penyebabnya dengan fishbone atau mind map, sudah. Tidak itu lagi, bukan isu lagi kita bicarakan dengan mentor di konsultasi ini, ya. Tapi kita sudah bicarakan, minta masukan, saran dan bimbingan, ya, serta arahan bagaimana kita akan melakukan rancangan yang kita habis seminarin hari ini. Ya, misalnya kita sudah di tanggal 6, kita melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, kita sudah melihat tadi kejelasan masuk dari indikator dari nilai dasar akuntabilitas yang bisa kita angkat. Yang bisa kita angkat, kita aktualisasikan pada waktu melakukan konsultasi dengan mentor. Ya. Sekarang nilai apa lagi dari nilai dasar akuntabilitas yang kita bisa angkat? Coba lihat nilai apa lagi selain kejelasan? Kepercayaan. Ya. Ya, bisa Bu, kepercayaan Bu. Oke, kenapa? Karena waktu kita berkonsultasi, kita membangun rasa saling percaya terhadap atasan kita. Ya, ini kan keterangannya, ya, bukan rekan kerja ya, tapi atasan. Kita mengambil kepercayaan. Nah, apalagi tidak harus banyak ya. Kalau memang hanya 1, 2 kita bisa ambil, oke, bisa itu. Nanti diarahkan oleh coach ya. Siapa coachnya? Siapa yang ajar agenda 4? Yang mengajar agenda 4 itu akan menjadi coach. Abu Bakar. Oke, Pak Abu Bakar ya, Pak Abu Bakar. Nah, sekarang apa lagi? Adakah kita? Oke, taruh misalnya 2 itu saja kita angkat ya. Nah, 2 itu yang kita contoh. Artinya kita lihat tahapan di mana yang sementara kita buat itu. Sekarang kalau nasionalisme, apa yang kita bisa apa nilai dasar apa indikator yang kita bisa angkat dari nilai dasar nasionalisme? Halo? Apa? Yang pasti pertama tetap ketuhanan, Bu. Apa itu? Ketuhanan, Bu. Ketuhanan. Oke. Ya. Ketuhanan. Misalnya kita masuk saja ke ruangnya mentor atau kita berdoa dulu sebelum itu kita masuk ya. Itu kita sudah menghadirkan Tuhan pada setiap aktivitas. Kita memberi salam. Assalamualaikum. Ya. Artinya kita menghadirkan Tuhan dalam ucapan kita. Ya. Kita menghadirkan Tuhan dalam ucapan kita. Kita mengangkat nilai ketuhanan. Sekarang nilai apa lagi dari nilai nasionalisme yang kita bisa angkat? Indikator dari nasionalisme yang kita bisa angkat selain ketuhanan. Coba perhatikan ini. Kalau saya kerakyatan, Bu. Apa apa keterangan yang bisa disampaikan? Menghormati antara kedudukan hak dan kewajiban, kemudian tidak memaksakan kehendak. Oke. Yang paling cocok tidak memaksakan kehendak. Dalam berkonsultasi kita tidak memaksakan kehendak. Ya, kalau ini kan masih ada kewajiban yang sama, ya.
Artinya kita tidak sama kedudukan dan hak, dan kita punya kedudukan dan hak tidak sama kan, atasan dan bawahan. Tapi yang jelas kita tidak memaksakan kehendak kita dalam berkonsultasi ini. Kita mendengar saran, arahan, petunjuk dari mentor. Ya, jangan ada kejadian di Morowali Utara. Di Morowali Utara. Kejadiannya begini. Yang diminta mentor, karena satu tempat ini ada beberapa yang ikut latsar. Jadi mentor sudah membagi, kau bikin ini, kau bikin ini, kau bikin ini, kau bikin ini. Dia tidak mau bikin apa yang disarankan mentor. Ya, dia mau apa yang dia bikin. Sampai seminar, ya, harapan mentor dia bikin apa yang disarankan. Ternyata tidak. Wah, dibabatlah sama mentor. Artinya dia memaksakan kehendak, artinya dia tidak mengangkat, tidak mengaktualisasikan nilai kerakyatan ini karena dia memaksakan kehendaknya. Harusnya kita tidak memaksakan kehendak. Ya, kita ikut apa yang menjadi petunjuknya mentor. Bukan ikut apa yang kita mau. Dia mau, dia bikin itu. Sampai ibu tanya sama dia, kenapa bisa begitu, mentormu marah sekali? Yalah, iya mentorku mau ini, tapi saya tidak mau itu. Jadinya kacau dunia. Kalau sudah begitu, penguji langsung bikin nilai yang terjun bebas. Ya, terjun bebas, artinya sudah banyak nilai yang dia langgar di situ. Ya, oke. Jadi, melakukan konsultasi dengan mentor sudah ada 2 indikator dari nilai nasionalisme yang kita bisa angkat. Ya, ketuhanan dan kerakyatan. Oke. Nah, foto lagi dulu ini. Ini tugas kelompok dan tugas individu. Foto dulu tugas kelompok supaya kita jangan kehabisan waktu. Ini gangguan teknis juga ini kadang-kadang menyulitkan kita ya. Silakan. Tugas kelompok, Ibu bagi kelompoknya saja berdasarkan tadi ya. Ibu bagi 5-5, satu kelompok 5, kalau individu kan tidak perlu. Jadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 terdiri dari, catat ya, tolong ya, nanti pilih siapa yang menjadi ketua. Kelompok 1 Eta, Ami, Ayu, Marta, dan Dia. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2 Siska, Putu, Ina, Sandi, dan Bria. Ulang. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 Eta, Ami, Ayu, Marta, dan Dia. Kelompok 2 Siska, Putu, Ina, Sandi, dan Bria. Oke. Lihat ya ini ya, tugas individu dan tugas kelompok. Sudah difoto? Oke, sudah difoto, kita stop share dulu. Tadi kita sudah melihat kalau kita mengangkat nilai, melakukan ya, kita melakukan konsultasi dengan mentor, ya, artinya kita sudah bisa mengaktualisasikan nilai dasar nasionalisme dengan indikator ketuhanan, dan yang kedua kerakyatan, ya, yang kedua kerakyatan. Sekarang kalau tahapan kedua, melakukan koordinasi. Oh ya, Ibu ingat ya, Ibu supaya jangan Ibu lupa. Kalau dengan atasan, kita namanya konsultasi. Ya, bukan koordinasi ya. Dengan atasan kita namanya konsultasi. Dengan rekan sejawat kita, ya, dengan rekan kerja kita yang lainnya selain atasan, itu namanya koordinasi. Itu baru namanya koordinasi. Jadi kegiatan yang kedua, tahapan yang kedua adalah koordinasi dengan rekan guru. Ya, kita melakukan koordinasi dengan rekan guru. Nah,
dalam melakukan koordinasi dengan rekan guru, ya, nilai dasar akuntabilitas dengan indikator mana yang bisa kita angkat? Silakan komentarnya. Halo? Koordinasi dalam kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Ya, kegiatan besarnya itu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tidak apa-apa nilai yang sama kita angkat kembali. Artinya kita menghabituasikan, ya. Kita membiasakan nilai itu kita angkat berulang-ulang. Tidak apa-apa, ya. Nilai kepercayaan juga boleh kita angkat. Ya, kan dia membangun rasa saling percaya sehingga kita melakukan koordinasi dengan rekan guru yang lainnya. Nah, kita menjelaskan juga kejelasan. Boleh kita angkat ulang, ya. Apalagi ada yang bisa memberi saran, Brian? Lagi buka kamera, buka mic? Tidak ingin komentar? Transparan, Bu. Oke, transparan. Kenapa kita mengangkat transparan? Harus terbuka dalam melakukan kegiatan. Oke, kita terbuka dengan rekan kerja kita, dengan rekan guru yang lain. Ya, oke. Jadi 3 kita bisa angkat. Sekarang kalau di nasionalisme apa yang kita bisa angkat? Ketuhanan kita bisa angkat juga, ya. Jadi misalnya waktu kita melakukan koordinasi, kita kan menyapa dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah hadir bersama-sama untuk melakukan koordinasi, ya. Oke. Apalagi yang bisa kita angkat? Indikator mana yang kita bisa angkat dari nilai dasar nasionalisme? Tadi ketuhanan sudah, nilai mana lagi? Persatuan, Ibu. Di mana keterangannya? Itu memajukan pergaulan. Oke, memajukan pergaulan antar sesama manusia boleh. Ya, artinya kita membangun pergaulan karena misalnya kita guru baru, ya, kita atau misalnya belum lama di situ dengan teman-teman kita belum akrab, kita boleh melakukan koordinasi dengan mereka dalam artian memajukan pergaulan, menyampaikan apa yang akan kita lakukan, ya. Sekaligus itu kita memajukan pergaulan. Oke, boleh. Ya. Nah, sekarang sudah 2 tahapan yang kita lakukan. Kalau kita membuat RPP, ya, membuat RPP, ya. Oke, atau dari 2 tahapan itu ada yang ingin ditanyakan? Ibu stop share dulu. Karena hari ini kita hanya membahas 2, ya, membahas 2 nilai dasar akuntabilitas dan nasionalisme. Kita ambil contoh tadi, ya, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Kita ambil contoh tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor, dan yang kedua melakukan koordinasi. Ingat ya, kalau dengan atasan kita konsultasi, dengan rekan sesama guru kita koordinasi. Kita minta saran masukan. Output dari melakukan koordinasi, saran masukan dari rekan guru, ya. Foto nanti, ya, kalau nanti setelah di bab 3 itu foto kita kasih masuk. Gitu. Ada yang ditanya? Sudah jelas semuanya cara mengangkat nilainya. Ini yang penting cara mengangkat nilai, ya. Supaya tidak nanti pada pertemuan berikut, pada pertemuan tanggal 6, ya,
Kita akan ketemu lagi tanggal 6. Kita akan membahas 3 nilai dasar lagi, ya. 3 nilai dasar lagi, yaitu etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya, kita akan membahas itu. Ada yang ingin tanya, silakan. Jangan ragu-ragu bertanya. Kalau ada yang ditanyakan yang belum paham, belum jelas, tanya memang. Supaya dalam contoh, kalau diupayakan, sudah bisa bincang-bincang dengan mentor ya, sebentar kah atau besok ya. Tanya tentang isu dan gagasanmu apa, sehingga kita bisa ambil contoh. Ya, karena nanti dalam tugas tanggal 6 itu sudah masuk pada rancangan aktualisasimu supaya tidak kerja 2 kali ya. Sudah mulai membahas tentang rancangan. Ada yang ingin tanya? Ya. Memang ini jam kritis ini. Ya. Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Ayo Rahmi, resen silakan Ami. Ami dengan Ika resen. Silakan Ami dulu. Untuk ini kita diminta untuk menyiapkan berapa itu? Satu saja atau bisa lebih? Apa itu? Isu. Gimana Ami? Yang ada di ya. Untuk isu Bu, saya ingin menanyakan untuk kita ini diminta untuk menyiapkan diminta untuk menyiapkan berapa isu, Bu? Kan mungkin di kantor itu ada berapa masalah. Apa cuma satu saja atau bisa lebih dari Sebaiknya satu, 3. Sebaiknya 3 supaya bisa dianalisis. Sebaiknya 3 isunya minimal supaya bisa dianalisis. Kalau cuma 1 tidak bisa pakai APKL atau USG. Ya, sebaiknya 3. Oke. Silakan Francisca bertanya. Ada yang ditanya? Siska, iya silakan Siska. Ya, baik. Minta maaf Ibu, saya pakai 2 perangkat supaya tidak apa-apa. Silakan. Ya. Terima kasih untuk silakan. Untuk pertanyaannya saya tadi sempat saya mendengar terkait ada ada rencana aktualisasi yang dicontek barangkali atau menciplak dari orang lain. Menurut pendapat Ibu, mengapa boleh? Iya, bukan mengapa kejadian itu bisa terjadi? Kenapa sampai ada peserta latsar yang memberanikan diri untuk mencontek gitu? Kira-kira dari apa yang Ibu ini? Oke, dia malas berpikir, ya. Dia mau cari gampang, ya ibu yang penilaian Ibu ya. Dia mau cari gampang, ya. Malas berpikir, ya. Mau cari gampang, langsung ambil nyontek, akhirnya ya Jember ada di Bangkep. Oh, dia lupa ganti itu Jember. Tahu-tahu dia ambil dari Jember ini barang. Latsar Jember yang diambil, peserta Latsar Jember dia ambil, lupa dia ganti Jember. Terakhir ya penguji dan coach yang dapat. Ya, sudah berapa kali Ibu dapat yang begitu, dan itu namanya plagiat ya. Ingat ya. Bisa tidak lulus loh kalau sudah dapat begitu. Makanya nyontek dalam artian melihat saja. Oh, kalau dia bikin ini yang dia pakai ini ambil. Tapi ya itu Ibu bilang tadi. Misalnya aturan-aturan. Jadi inovasi itu misalnya kita nyontek cerdas. Amati, tiru, dan modifikasi. Rubah dia sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Bukan yang tahun lalu punya, akhirnya aturan-aturan tidak berlaku lagi sebenarnya. Ya, ketahuan di situ. Penguji akan tanya, kau nyontek tahun berapa punya ini? Nah, karena penguji sudah tahu. Tahun yang berlaku sekarang itu Perlan nomor 1 tahun 2021. Kalau dia masih Perlan 12 tahun 2018, artinya dia menyontek. Kenapa kau tahu itu barang? Tidak diajar kok. Perlan 12 2018 itu tidak diajar. Kami sudah memfasilitasi Bapak Ibu dengan Perlan 1 tahun 2021. Kalau masih dipakai itu namanya ketahuan dia nyontek kan? Iya.
Ketahuan dia ambil dari laporan orang lain. Karena dia malas lagi ganti atau sibuk atau apalah, banyak urusan di rumah, banyak urusan di kantor, tidak sempat lagi bikin, tinggal plak 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 lupa ganti. Ya. Itu ya. Jadi dia nyontek begitu maksudnya. Oke. Harusnya nyontek cerdas. Melihat itu, oh ini, oh tapi sudah ganti semua ini aturan. Nah, begitu juga nilai-nilainya, begitu juga kegiatannya. Jangan kita mengangkat ambil saja sembarangan. Karena dia punya konsultasi jadi kegiatan, padahal Ibu Stinci ajar sebaiknya konsultasi itu jadi tahapan saja, supaya mudah melihat nilai apa yang bisa keluar. Kalau dia dibikin jadi kegiatan, susah cari nilai karena tahapannya jadi kecil-kecil. Ya, tahapannya menjadi kecil-kecil. Ya, bagaimana Sandi? Ya, oke, Ibu lihat ini apa? Oke, sudah ya? Bisa dipahami, Siska? Iya, baik Ibu. Menurut Ibu, kira-kira kiat-kiat apa supaya nantinya kejadian itu tidak terjadi di Latsar Bangkep? Nah, caranya begini ya. Boleh saja kita mempelajari laporan yang sudah ada. Artinya kita mencari literatur. Boleh saja. Tapi jangan kita bulat-bulat nyonteknya. Tidak lagi diganti-ganti. Kita pakai misalnya kalimat-kalimat yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita ini. Makanya secepatnya konsultasi dengan mentor supaya tugas-tugas yang diberikan oleh Widya Suara itu sudah mengarah ke situ, ya. Tidak tiba masa habis akal. Itu biasanya yang tiba masa habis akal. Ya pusing lagi mau bikin apa, tiba masa habis akal, sudah kepepet waktunya. Karena menunda-nunda pekerjaan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau diminta konsultasi dengan mentor, konsultasilah dengan mentor supaya mendapat juga pencerahan dari mentor. Oh, ini isu-isu yang bisa diangkat. Ya, karena kita kan kalau orang baru di situ kita belum paham betul. Mungkin menurut kita itu isu atau masalah, tapi menurut mentor itu bukan. Itu bukan. Ya. Yang penting, yang jelas kalau isu atau masalah yang akan kita angkat itu punya data atau minimal fakta. Ya. Punya data yang melatar belakangi sehingga di latar belakang nanti kita akan taruh dia. Ya. Data atau fakta itu yang kita akan urai di latar belakang. Ya. Jadi misalnya tentang sekolah kita sudah gambarkan ya, SD ini ya. Jadi permasalahan yang ada adalah 50% siswa tidak mencapai KKM. Nah, karena bla bla bla. Kita lihat dari penyebab-penyebabnya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita sudah sampai pada, kita kan cuma 2 jam ya, 90 menit. Sudah ya? Sudah sampai ya? Kita kan hanya sampai pada jam 14.30. Oke? Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Pertemuan tanggal 6 kita akan bahas tentang nilai dasar, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya, dengan... Oke, silakan ada yang tanya. Lina? Ina, silakan Ina. Ya, Siska dan Mas Resen. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin Ibu saya menanyakan masalah yang tadi. Ibu bilang secepatnya konsultasi pada mentor. Karena saya lihat Ibu sebagian kita besar Ibu tidak di tempat tugas masing-masing. Ibu mencari jaringan. Jadi kayak saya, Ibu saya disalahkan. Tapi tempat tugas saya kan di Bulagi, di Susun. Jadi bagaimana caranya kita, senangkan Ibu, kita sudah standby disalahkan karena masalah jaringan dan listrik Ibu. Kalau di Bulagi, khususnya di daerah saya, jaringan ada, cuma biasa kurang baik. Stabil. Ya, jadi untuk listrik juga cuma khusus untuk malam dia menyala Ibu. Jadi kalau yang saya pertanyakan Ibu, bagaimana ini Ibu bilang secepatnya kita konsultasi. Apakah tidak mungkin kita hanya konsultasi lewat panggilan telepon Ibu? Begitu Ibu. Jadi boleh. Boleh konsultasi lewat telepon. Paling tidak begini, ada gambaran padamu bahwa tapi catat-catat memang apa yang mau disampaikan supaya ya catat-catat memang apa yang mau dibicarakan. Kalau lewat telepon boleh,
tidak ada masalah. Paling tidak begini ya, Ibu hanya menyampaikan agar mempermudah urusanmu. Tidak ya, istilahnya begini, tidak karena kepepet waktu kita kehabisan waktu untuk membuat rancangan nanti. Karena kita sudah kepepet, baru sudah dekat-dekat mau seminar, baru kita fix apa yang menjadi isu dan gagasan yang akan kita angkat. Akibatnya kita cuma tinggal nyontek sana sini, ya, nyontek sana sini yang sudah ada, ya, atau yang pernah ada, teman mana yang ada kita minta, terakhir, ya, tidak sesuai harapan. Dan anak milenial itu, generasi milenial, jangan aktualisasinya terlalu biasa-biasa saja, ya. Sebaiknya dia bisa bagaimana membuat aktualisasi, kan ada mentor di belakang kita, ya, yang bisa menolong kita, mendukung kita untuk melakukan itu, ya, supaya paling tidak teman-teman juga tidak sebelah mata melihat kita. Kita bisa menunjukkan kemampuan kita, ya. Ini loh, kita bisa juga melakukan hal-hal yang luar biasa, ya. Contohnya ini ya, contoh. Ada peserta latsar dari Sigi. Ini coba contoh ini ya. Dia membuat database kepegawaian dengan masing-masing pegawai memiliki barcode, ya, barcode kepegawaian masing-masing di ID card-nya. Jadi papan namanya itu di belakangnya ada barcode untuk data pegawai dan data vaksin, bahwa dia sudah divaksin. Sehingga waktu di-scan barcode itu akan muncul, ini loh data-data kepegawaianmu. Nah, kapan kau naik pangkat, kapan kau berkala, itu sudah ada di situ. Ya, artinya apa? Dia bisa menunjukkan kepada teman yang lain bahwa saya punya kemampuan lebih, ya, untuk membuat itu. Jadi bukan berarti orang bilang cari-cari muka, tidak, ya. Tapi kita bisa berbuat yang lebih, yang bisa. Kita punya kemampuan kok memang untuk itu, dan dia punya kemampuan untuk itu. Nyatanya dia jadi juara 1, ya, kebetulan bimbingannya Ibu, ya, kebetulan bimbingan Ibu. Atau dia membuat misalnya contoh yang lain yang di Kota Palu, dia membuat jaringan di perhubungan dia membuat jaringan trayek itu secara online. Nah, secara online masyarakat bisa mengambil itu, ya, bisa mengambil itu di ini, ya, bisa melihat. Oh, yang warna merah ini dari tujuan dari Palu ke Taweli. Jam sekian dia berangkat, jam sekian dia ada di tempat ininya. Setiap jam berapa sampai jam berapa ada taksi-taksi itu. Atau misalnya dia memasang barcode di tempat-tempat misalnya di orang perhubungan ini, ya. Di ini, ya, masyarakat bisa ikut mengawasi. Wah, ada barcode situ. Apabila terjadi gangguan, silahkan diklik ini untuk dilaporkan. Wah, ini tanda ininya, tanda arah anunya roboh. Kita cheat, masyarakat bisa melapor. Roboh ini papan anumu. Nah, gitu ya. Dia bisa menggunakan itu, dan dia bisa melihat, ya, dengan ada anunya, dia bisa melihat, memantau di mana-mana tanda-tanda lalu lintas itu yang rusak, yang apa. Ya, dia hanya mengklik di apa lagi namanya, yang pakai satelit ini, ya, dia klik di situ. Dia punya titik-titik ordinat. Nah, keren, ya. Oke. Itu ya penjelasan Ibu. Sehingga itu kenapa kalian perlu konsultasi dengan mentor, bicarakan biar hanya by phone. Kalau tidak bisa by phone, Ibu menyarankan by surat. Menyuratlah, paling tidak, ya. Agenda 3 mengarah ke situ juga, isu juga, ya. Agenda 4 apalagi? Kalau dia ditunda terus, kapan dapat informasi dari mentor? Dan dukungan mentor sangat penting. Baik, ya. Oke, Bapak Ibu, Ibu pikir demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat sore, Bu. Sedikit, Bu. Ya.
Iya, silakan. Mengenai Silakan. pengumpulan tugasnya kapan ya, Bu ya? Oke, pengumpulan tugas karena Ibu belum bisa masuk tadi malam di Kolabjar. Simpan saja di laptopmu, ya. Nanti kalau Kolabjar sudah bagus, baru kita masukkan. Tapi kalau Ibu tadi malam mau masukkan masih belum bisa, ya. Jadi minta maaf, Ibu tidak bisa mengkaitkan. Simpan saja di flashmu, di laptopmu. Kalaupun diperlukan bisa ditampilkan, ya. Ibu menilainya juga, ya. Kalau ada di Kolabjar sudah terbuka, supaya waktu dibutuhkan dia sudah ada, ya. Apa melalui evaluator nanti dikirim, itu nanti saya tunggu instruksi. Yang penting dibikin. Oke? Siap, Bu. Ya, yang kelompok hari ini dibikin, yang individu besok. Atau sebaliknya, ini hari individu karena sudah sore, besok yang kelompok. Besok kan asinkronus. Dan itu Ibu punya kewajiban memberi tugas. Ya, sebenarnya sih kalau ini ya, tapi karena kewajiban berarti wajib. Oke, baik. Kita sudah lewat beberapa menit, mohon maaf ya. Mohon maaf, Ibu sudah melewati jam. Sudah jam, seharusnya kita hanya sampai 1:30, tapi kita mulainya juga tadi agak lambat ya. Sehingga, oke, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Ya, Kalau makasih, ada yang Bu. kurang-kurang sehat, kalau Ya, ada yang Bu. kurang-kurang sehat, segera diatasi. Segera diatasi. Jangan tunda-tunda. Oke. Baik, Pak Ikram. Terima kasih sudah memfasilitasi kami. Halo, Pak Ikram. Ini host sudah lupa ini, setelah lewat jam. Mana host? Host, halo. Ini host, apa gerangan host? Oke, mana host? Host. Kita live sendiri saja. Tadi kita cuma sendiri ya, kelompok kita. Diakhiri saja dengan doa, silakan. Berdoa dulu. Tadi kan dibuka dengan doa, silakan berdoa. Yang tadi membawa kita dalam doa. Silakan. Berdoa dulu. Ya, Pak Sandi. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang diberikan oleh Ibu pemateri. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ibu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Iya, Bu. Ya, terima kasih Ibu Liv ya. Salam Terima hormat kasih, untuk Bu. host. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu. Boleh stop ini recording. Yo.